Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk senantiasa hidup seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Berani Bayar Harga. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu pada waktu ini untuk belajar lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami tahu bahwa tidak mudah untuk menjadi perabot yang mulia. Dibutuhkan suatu keberanian dan juga komitmen untuk meninggalkan cara hidup lama dan mengikuti panggilan-Mu. Kami seringkali dihadapkan dengan pilihan yang sulit antara mengikuti keinginan duniawi atau setia kepadamu. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan juga keberanian untuk berani membayar harga untuk menjadi perabot yang mulia. Kami ingin menjadi alat yang digunakan untuk membawa kebaikan dan kasih-Mu ke dunia. Kami ingin menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan. Kami ingin menjadi berkat bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya Tuhan memiliki rencana besar bagi setiap orang percaya. Karena itu, kita perlu diproses, dibentuk, dan dipersiapkan oleh Tuhan terlebih dahulu supaya kita benar-benar layak untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Namun banyak anak-anak Tuhan yang berkilah, ya tak mungkin aku dapat menjadi alatnya Tuhan untuk tujuan yang mulia. Karena aku orang biasa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Saudaraku, dalam Alkitab kita sering menemukan perumpamaan tentang perabot. Salah satu yang menarik adalah di mana Rasul Paulus menggambarkan orang-orang percaya sebagai perabot rumah tangga Allah. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa kita memiliki potensi untuk menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan, untuk dipakai dalam pekerjaannya yang kudus. Namun, untuk menjadi perabot yang mulia, kita perlu berani membayar harganya. Mari kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saudaraku, dalam firman yang kita baca ini, Rasul Paulus menggunakan analogi perkakas rumah tangga untuk menggambarkan kehidupan orang-orang Kristen. Tuhan berkata, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Apa makna dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini, saudaraku? Ayat ini memiliki beberapa makna yang penting. Yang pertama, setiap orang Kristen adalah perkakas di tangan Tuhan.
Tuhan memiliki rencana dan tujuan untuk setiap orang dari kita semua. Dia ingin memakai kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggunakan berbagai perkakas untuk menyelesaikan pekerjaan. Perkakas-perkakas ini memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu manusia dalam menyelesaikan semua tugasnya. Alkitab mengumpamakan setiap orang Kristen sebagai perkakas di tangan Tuhan. Sama seperti perkakas, maka setiap anak-anak Tuhan itu memiliki talenta, memiliki karunia dan kemampuan yang unik yang dapat digunakan untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 6, 7, dan 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudaraku, setiap anak-anak Tuhan memiliki talenta dan karunia yang unik yang diberikan oleh Tuhan. Setiap pribadi memiliki talenta dan karunia yang berbeda-beda. Talenta dan karunia ini dapat berupa kemampuan dalam bermain musik, mengajar, memimpin, menolong orang lain, dan masih banyak lagi talenta dan karunia-karunia yang lainnya. Tuhan ingin menggunakan setiap orang Kristen untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesamanya. Tuhan ingin kita menggunakan talenta dan karunia yang Dia berikan untuk memuliakan namanya dan membangun kerajaannya. Saudaraku, setiap kita anak-anak Tuhan adalah perkakas yang berharga di tangan Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang unik untuk setiap orang dari kita. Marilah kita menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Dia dan melayani sesama dengan setia. Yang kedua, ada dua jenis perkakas, mulia dan tidak mulia. Perkakas yang mulia adalah mereka yang kudus dan dipakai untuk hal-hal yang baik. Perkakas yang tidak mulia adalah mereka yang tercemar dosa dan dipakai untuk hal-hal perkara-perkara yang jahat. Mari kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudaraku, Rasul Paulus membagi perkakas menjadi dua jenis, mulia dan tidak mulia. Perkakas mulia adalah perkakas yang digunakan untuk tujuan yang baik dan terhormat. Untuk menjadi perabot Tuhan, untuk maksud yang mulia, maka harus dikuduskan.
dan dipandang layak mengerjakan pekerjaan mulia, ada harga yang harus dibayar, yaitu kita harus mau menyalibkan kedagingan kita, mau memisahkan diri dari hal-hal yang jahat, yang cemar, dan juga yang najis. Ada banyak manfaat menjadi perkakas mulia itu, saudaraku. Kita akan digunakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik di dunia. Kita akan mengalami sukacita dan juga damai sejahtera yang berasal dari hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Allah Bapa kita. Dengan menjadi perkakas yang mulia, maka kita akan dihormati oleh Allah dan juga oleh orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi perkakas yang mulia, kita harus mau membayar harga. Membayar harga untuk menjadi perkakas yang mulia itu tidak selalu mudah dalam dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di zaman sekarang ini, saudaraku. Kita mungkin akan menghadapi banyak tantangan, banyak pencobaan, dan pengorbanan juga cemoohan dari orang lain. Namun penting untuk diingat bahwa harga yang kita bayarkan itu akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Harga ini bisa berupa pengorbanan, juga disiplin dan ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita menjadi perkakas mulia bagi Tuhan, Dia akan memakai kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang lain dan juga memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mana yang akan saudara pilih? Menjadi perkakas mulia atau menjadi perkakas yang tidak mulia? Tidak sedikit orang Kristen yang melakukan pekerjaan biasa-biasa saja bagi Tuhan dan merasa puas menjadi perabot untuk maksud yang kurang mulia. Alasan utamanya mereka adalah mereka tidak mau membayar harganya. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai tekad yang kuat untuk memisahkan diri dari glamornya dunia ini, dari hiruk pikuk dunia, dan lebih menuruti kedagingannya kita. Mereka enggan keluar dari zona nyamannya dan tidak bersedia berpaling dari jalan duniawi untuk berjalan terus fokus pada kebenaran Tuhan. Sampai kapan kita akan melakukan hal-hal seperti itu, saudaraku? Ingatlah, saudaraku, hari kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Mari kita pergunakan waktu-waktu yang sisa ini untuk bersungguh-sungguh di dalam kebenaran Tuhan, memaksimalkan setiap potensi dan karunia yang kita miliki, yang ada pada kita, dan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Tanpa mau membayar harga, kita tidak akan pernah menjadi perabot yang mulia. Harga ini bukan uang ya saudaraku, saya sudah jelaskan tadi. Apakah Anda ingin menjadi perkakas mulia bagi Tuhan? Jika iya, beranikan diri untuk membayar harganya dengan menguduskan dirimu dan dari hal-hal yang tidak mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan Anda dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang Anda butuhkan untuk bisa menjadi perkakas yang Tuhan inginkan. Ya saudaraku, marilah kita semua berusaha untuk menjadi perkakas mulia bagi Allah Bapa kita.
kita dapat melakukannya dengan menyucikan diri dari hal-hal yang jahat dan hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, dengan kasih-Nya Tuhan. Ketika kita melakukannya, kita akan mengalami banyak manfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang lain, saudaraku. Menjadi perkakas yang mulia di tangan Tuhan adalah sebuah kehormatan yang besar bagi kita. Namun itu juga membutuhkan suatu komitmen yang sungguh-sungguh dan juga pengorbanan dari kita. Jika kita bersedia untuk membayar harganya, Tuhan akan memakai kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kerajaan-Nya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Ya Tuhan, kami memahami bahwa Engkau memiliki rencana yang mulia bagi setiap anak-Mu. Engkau ingin menjadikan kami perkakas yang indah dan berharga yang dipakai untuk pekerjaan-Mu yang mulia. Namun Engkau juga mengingatkan bahwa untuk menjadi perkakas yang mulia, kami harus bersedia membayar harganya. Tuhan, kami tidak bisa menjadi seperti yang Engkau inginkan tanpa mengalami proses pemurnian dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon kekuatan dan juga ketekunan untuk menjalani proses pemurnian ini. Kami ingin menjadi perkakas yang berguna di tangan-Mu, yang dipakai untuk membawa terang dan kemuliaan-Mu kepada dunia. Kami bersedia membayar harga apapun untuk menjadi perkakas yang mulia bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu untuk tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan juga usahanya. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikannya dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku,
Bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.